Pembunuhan Kusyanto menggegerkan warga. Saat kejadian, korban sulit menyelamatkan diri. Pengakuan pelaku, ia telah merencanakan pembunuhan dengan membeli kopi dan obat. Namun cara itu gagal. Hingga pelaku mencari cara lain untuk habisi nyawa Kusyanto. Inilah serial tabir guru dibunuh di Huta Jati. Pelaku merencanakan pembunuhan. Ada petani yang mau ke sawah, lihat posisi orang tergeletak di sini, ditutupi handuk ininya ya. Bagian leher? Lehernya ditutupi handuk. Untuk kondisi korban sendiri itu memang terdapat luka memar di bagian kepala dan luka lecet di bagian tangan. Tim berhasil mengungkap identitas pelaku utama dan jaringan penadah kendaraan korban. Sayanya emosi, langsung saya belikan handuk itu ke leher korban. Ditarik sekuat mungkin. Kasus pembunuhan terhadap Kusyanto yang merupakan guru dan supir daring membuat geger warga. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, korban berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga menyulitkan korban untuk menyelamatkan diri dari serangan pelaku, Anggi Setiawan. Yang bersangkutan sebagai supir itu walaupun dia sudah menunjukkan tanda-tanda curiga, tapi dia sudah berada di bawah pengaruh obat ya, yang juga dalam hal ini adalah bagian daripada rencana sang pelaku. Yang kedua, tadi dia juga berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, di mana dia lalu dibekap ya, atau dililit dengan tali atau dengan kain, sehingga lalu dia sudah susah untuk mempertahankan diri, sambil juga dia harus mempertahankan mobil yang melaju ya, dan juga mau melawan, jadi susah sekali. Dan apa yang terjadi kemudian dia kalah dan lalu harus meregang nyawa. Pelaku sudah berencana melakukan pembunuhan, namun skenario yang ia susun tak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pelaku memakai cara lain untuk membunuh. Dia sudah merencanakan sesuatu, tapi kemudian tidak berjalan sebagaimana diharapkan, gitu kan? Sehingga dia lalu keluar dengan plan B-nya, ya, yakni karena dia sudah ketahuan niatnya, sudah ketahuan niat jahatnya, maka daripada kemudian dia dilapor oleh si pengemudi, ya, dan kemudian dikejar-kejar polisi, maka dia berbalik melawan duluan. Dengan kata lain, saya melihat langkahnya menghabisi sopir adalah karena dia sudah tanggung nih, sudah terbuka kartunya, maka kemudian dia bunuh saja, walaupun pada awalnya dia tidak berencana demikian. Perencanaan menurut hukum dan menurut pelaku itu berbeda. Menurut pelaku, tindakan yang ia lakukan itu tindakan tak direncanakan. Namun, karena pelaku dari awal sudah berencana menguasai mobil korban, menurut hukum itu sudah masuk dalam konteks perencanaan. Konteks perencanaan menurut bahasa awam, apalagi menurut versi pelaku, beda dengan perencanaan menurut hukum. Ya, jadi menurut hukum, maka sepanjang pelaku sudah melakukan suatu persiapan yang khusus dan khas saja, itu sudah dapat dimasukkan dalam konteks perencanaan. Jadi begini, misalnya dia tidak biasa membawa kain lap gitu ya, tapi kali ini dia bawa tuh. Nah, itu sudah bisa dianggap sebagai sesuatu persiapan perencanaan dalam rangka sesuatu. Adrianus menduga kopi dan obat yang dibeli oleh pelaku sudah menjadi bagian perencanaan. Begitu juga dengan kain yang pelaku gunakan mencekik korban. Adanya satu niat dan adanya satu kegiatan. Niatnya sudah ada, kegiatannya sudah ada. Maka lalu kemudian digabung menjadi tadi, masuklah dalam konteks pembunuhan berencana, gitu ya. Nah, saya menduga bahwa dia sudah berpikir ke situ, atau mungkin juga sudah dibisiki orang, atau mungkin juga sudah ada PH-nya, maka lalu dia mengatakan bahwa ini dia tidak berniat, kemudian tidak merencanakan, ini spontan, begitu ya. Nah, tetapi kan kemudian fakta memperlihatkan hal berbeda. Bayangkan misalnya dalam situasi apa sih orang membeli obat tetes mata itu ya, kalau tidak dalam kondisi misalnya memang matanya sakit gitu ya. Di luar itu kan orang nggak perlu membeli itu kan. Menurut Adrianus, pekerjaan menjadi supir daring memiliki risiko tinggi.
karena berada dalam satu kendaraan dengan orang yang tak dikenal. Seorang supir online ya, itu lalu kemudian mengundang orang, memperbolehkan orang yang tidak dikenal masuk dalam kabin yang harusnya diisi atau didatangi, dinaiki oleh orang-orang yang dikenalnya, itu sebenarnya sudah anomali bagi saya, anomali. Maka terhadap situasi anomali itu, menurut saya pakailah instingmu, pakailah kata hatimu ketika mendapatkan penumpang yang lalu kemudian kok nggak enak ya, penumpang tapi kemudian lalu kok rasanya ada curiga ya gitu ya. Nah kalau begitu nanti kemudian lalu akun saya atau rekor saya sebagai pengemudi bisa rusak dong ketika dapat order lalu kemudian orang yang mencurigakan lalu kemudian saya tolak. Terserah ya. Sekali lagi ini adalah dunia bebas. Anda sudah dengan senang hati ya, dengan sukarela menjadi bagian dari online bisnis itu, maka juga kemudian Anda perlu berhitung dengan segala risikonya. Jika memang ada penumpang yang menimbulkan rasa tidak nyaman, jangan takut untuk mengikuti kata hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.